Sebelum saya mencontohkan bagaimana cara menanamnya, treatment yang seperti ini berbeda tekniknya ya. Cara menanamnya dengan teknik dangkal, ini dangkal sekali, tapi memiliki umbi yang lebat. Nah, sobat dapat melihat tutorialnya di tayangan video saya yang akan saya tayangkan nanti di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bagus Channel. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin membongkar semuanya bagaimana cara menanam babon singkong agar dapat menghasilkan buah ataupun umbi yang banyak, lebat, dan memiliki bobot yang sangat melimpah nih hasilnya. Ini satu pohon ketika saya memanen, ini takarannya beratnya dari 20 hingga 40 kilo. Nah, itu bergantung dari masing-masing. Caranya simak hingga selesai, ini cukup mudah sekali. Dan ini sudah saatnya saya membongkar semuanya biar buat para sahabat yang menanam singkong dapat memiliki hasil yang lebih melimpah daripada orang umumnya menanam. Yang pertama kita harus memperhatikan ini babonnya ya. Nah, jadi saya babon ini bisa dikatakan indukan. Saya menggunakan ini kurang lebih ini satu ukuran tangan saya ini. Nah, ini nanti yang dapat menghasilkan buah lebat atau tidaknya itu bergantung dari mata tunas tersebut. Ini sangat mendominasi. Lalu tingkat kedalaman. Nah, cara memilih bibit yang baik maka sudah memiliki bonggol yang sudah besar tapi tidak terlalu tua. Treatment yang harus kita lakukan adanya satu pemangkasan ya di areal pangkal bawah ini. Jadi jangan kita buang. Maka langsung saja kita eksekusi. Namun harus diperhatikan jangan sampai merusak mata tunas ini karena nanti tumbuhnya umbi itu berawal dari bekas pelepah tersebut. Nah, seperti ini ya. Juga ini jika bagian batang ini sudah mengering, ciri-cirinya itu dia tidak akan mengeluarkan getah. Nah, ini getahnya masih bagus ya. Dan lalu berapa panjang yang harus kita perlukan, karena ini nanti kita menanamnya itu dengan tekniknya itu lumayan dalam ya. Jadi kita harus memperhatikan bagian bawah dan atas. Karena nanti cukup dalam menanamnya, maka kita 50% kita fokuskan untuk dipendam di dalam tanah dan 50% yang harus kita tampakkan di permukaan tanah. Jadi saya memenggalnya 50%. Nah, jadi kalau untuk sistem teknik menanam babon itu kita memendamnya memang agak terlalu dalam ya. Beda dengan cara kita menanam dengan teknik yang biasa. Nah, tumbuhnya mata tunas kita dapat saksikan ya. Jadi kita sudah tidak dapat mengelak. Kebetulan ini ada mata tunas. Mata tunas itu tumbuh dari sekitar areal bekas pelepah. Tapi kalau akar nanti pada umumnya dia akan tumbuh di areal bawah. Lalu hal berikut yang harus kita lakukan adalah seperti biasa dengan cara sistem penyayatan seperti ini. Biasanya kalau menanam babon itu sudah tampak ya, karena di bagian bonggolnya ini dia ukurannya lebih besar dibanding dengan yang bagian atas. Nah, manfaat lain daripada pelukaan ini adalah untuk mengendalikan dari hasil fotosintesis. Jadi ketika makanan sedang dia olah, dia itu tidak akan mudah untuk lari ke atas, sehingga dia akan lebih berfokus terhadap umbi yang akan dia penuhi kebutuhannya. Nah, lalu cara menyayatnya itu pun kita jangan mengenai dari bekas pelepah ini, karena nanti munculnya umbinya itu berawal dari sini. Terus kemudian berapa banyak yang harus kita lukai, nah itu sesuai dengan kebutuhannya, jadi dari tingkat kedalamannya. Fungsinya pelukaan ini adalah untuk itu. Lalu untuk menghambat selanjutnya yang harus kita lakukan adalah dengan cara sistem nih, menali dengan kawat seperti ini ya. Nih, maka nanti dia akan hasilnya itu akan seperti ini. Maka yang di atas ini maka dia akan mati nanti. Dia akan muncul di bagian atas dan dia akan tumbuh di sekelilingnya ini. Nah, seperti ini ya. Ini prakteknya. Ini harus kita ikat menggunakan kawat. Nah, ini langsung kita putar, kita lilitkan di sini. Ini bertujuan juga untuk mengendalikan hasil fotosintesis agar dia tidak semuanya lari ke atas, sehingga
nanti akarnya itu akan lebih subur jika kita bandingkan dengan menanam normal tanpa adanya sebuah ikatan seperti ini. Dan nanti kawat tersebut dia akan makin lama ya makin berkarat dan akhirnya akan patah dengan sendirinya. Dan jangan heran jika nanti batang yang berada di atasnya ini dia akan mati, dia nanti akan disalini, dia akan berganti dengan mata tunasnya yang baru. Nah, sekarang sudah jelas ya alat yang harus kita gunakan: gergaji, pisau, kawat, dan kemudian kalau ada tang potong seperti ini. Lahan tanam ini sangat menjadi faktor yang paling dominan. Gunakan tekstur tanah yang memiliki tekstur yang mawur seperti ini ya. Jangan mempergunakan yang lengket karena nanti pertumbuhan akarnya nanti jelas-jelas akan terhambat. Nah, biasanya nih buat teman-teman ya, ketika sedang menyediakan lahan tanam seperti ini, mengakalinya dengan pupuk-pupuk tertentu, kompos ya, agar tanahnya tingkat kegemburannya selalu terjaga. Itu memang sangat diperlukan sekali. Kita dapat menggunakan dedaunan ataupun pupuk kandang. Hanya saja buat teman-teman yang ingin mempergunakan pupuk kandang, ini jangan menggunakan kotoran sapi yang terlalu berlebih, karena nanti umbi yang akan dihasilkan ini akan memiliki rasa yang pahit. Lalu kedalaman yang harus kita persiapkan adalah kita memendam 50%. Jadi batasnya bukan dari kawat ini tapi dari bekas pelukaan tersebut. Pelukaan ini harus keseluruhan kita pendam di dalam tanah karena untuk menghindari faktor dehidrasi juga, sehingga nanti batang singkong ini tidak mengalami kekeringan. Apalagi kalau bibitnya itu sudah muncul bekas mata tunas kayak gini ya, nah ini sudah saya pastikan nanti dia akan tumbuh dengan sangat baik. Ketika sudah kita lakukan pemendaman seperti ini, jangan lupa untuk selalu menjaga tingkat kelembapannya ini. Saya rasa jangan terlalu lembab juga, tapi jangan terlalu kering juga, karena nanti pertumbuhannya akan terhambat. Justru pada saat kita menanam seperti inilah yang menjadi sesuatu hal yang penting, kita menjaga tingkat kelembapan tanah, karena nanti tumbuhnya akar itu akan segera muncul. Kalau dia mengalami keterhambatan tumbuhnya akar, di awal kita tidak memperhatikan tingkat kelembapan dari batang media tanam itu sendiri, maka yang muncul hanya 1-2, nanti pun dia hasilnya akan sedikit pula. Nah, ini saya rasa cukup untuk difahami para pemirsa semua ya. Saya memberikan tutorial penting bagaimana cara menanam babon singkong agar dapat menghasilkan buah yang banyak. Nah, kita jumpa pada konten selanjutnya, konten yang lebih bermanfaat tentunya ya. Saya akan tetap selalu bereksperimen tentang seputaran tanaman singkong. Oke, saya ucapkan matur suwun.